terus komunikasi dengan pegawai KPPN seperti apa. Nah, nanti evaluasinya kira-kira kalian itu evaluasinya kan setelah PKL ya, setelah PKL selesai kita evaluasi apa kekurangan PKL yang kalian hadapi ya, hambatannya apa, kendalanya apa, terus dijadikan feedback untuk PKL adik kelas kalian, begitu. Jadi kalau monitoring itu durasinya terus menerus selama kalian PKL ya. Kalau kemarin misalnya tahu di sini Devi lah ya. Devi kemarin saya tanya nih hambatannya PKL apa, ketika mengakses data seperti apa gitu kan. Nah, nanti setelah kalian selesai PKL kita evaluasi apa hambatannya, terus ada feedback ke depan. Terus kalau yang kedua ini sebetulnya kalau pengukuran ini terkait dengan evaluasi ya. Kalau monitoring belum ada yang diukur. Mungkin kalau ada yang diukur terkait dengan prosesnya ya. Terus kalau yang terlibat kalau monitoring ini prosesnya yang terlibat dari internal. Dari internal itu misalkan kalau kami dari PKN STAN memonitor bagaimana proses PKL kalian. Kalau evaluasi ada aspek eksternal juga nih, misalnya dari BPPK ya, dari BPPK memonitor bagaimana pelaksanaan PKL, PKN STAN, dan seterusnya ya, bisa dibaca. Kaitan motif dan fungsi lainnya bisa dibaca. Oke, terus yang ini. Jadi ini klasifikasi evaluasi. Ada yang berdasarkan analytical paradigm, ada yang berdasarkan tujuan, ada yang berdasarkan konten, ada yang berdasarkan time perspektif, ada yang berdasarkan evaluator. Misalkan kalau yang ini, kalau yang berdasarkan sebentar, ini tulisannya terpotong. Misalkan kalau berdasarkan analytical paradigm, ada evaluasi yang namanya rationalist evaluation, pluralistic evaluation, participative evaluation ya. Ini definisinya seperti ada yang di slide, seperti tampak di slide ini. Kalau kalian itu kemarin yang saya jadikan soal, yang saya contohkan soal apa ya kemarin ya, kalau yang gampang itu internal evaluation sama external evaluation. Dari internal misalkan kalau di level kita, kalau di level Kemenkeu ada Inspektorat Jenderal, kalau dari level luar itu BPPK atau BPK. Kemarin yang saya jadikan soal itu contoh evaluasi, kalau nggak salah goal evaluation, process evaluation, sama outcome impact evaluation ya. Ini kalian bedakan apa bedanya goals evaluation, evaluasi yang menyatakan konten tujuan. Kalau process evaluation ini evaluasi yang menyatakan konten aktivitas. Kalau outcomes atau impact evaluation ini evaluasi yang menyatakan konten. Terus berikutnya konsep efisiensi. Ini kemarin juga keluar nih ya. Jadi kalau evaluasi itu terkait dengan pengukuran kinerja. Kinerja kalian itu apa? Kalian itu kinerjanya ukurannya adalah IPK. Ya, IPK kan bisa diukur kan? IPK kalian kemarin berapa, sekarang berapa. Nah, itu maksudnya evaluasi. Terus apa bedanya efisiensi ya? Kalau kita bicara evaluasi, pasti kita akan berhubungan dengan konsep efisiensi. Nah, konsep efisiensi itu macam-macam nih.
tergantung ini sudut pandangnya, tergantung paradigmnya. Tapi kalau efisiensi umumnya adalah output tertentu dapat dicapai dengan input yang minimal. Output tertentu dapat dicapai dengan input yang minimal. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Nah, terkait dengan efisiensi itu, bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi itu ada beberapa cara. Oh, saya lupa nih, masih ingat. Kita puasa tanggal berapa sih? 12 atau 13? Ada ada yang tahu puasa kita tanggal berapa? Halo? Tanggal pertengahan, kurang tahu Pak. Sebentar Pak, saya carikan Pak. 13. Berarti hari apa itu 13? Senin atau Selasa? Saya keluar. Bung, saya ingat ini. Saya ingat kalau tanggal 13 Selasa. Oh, Selasa ya. Selasa, berarti Senin kita tanggal 12 masih ini ya, masih apa senengnya? Masih belum puasa. Nah, pas puasa itu gini, ngajar 2 kelas, bicara agak lama itu memakan effort ya. Korokan kering gitu kan, serak karena banyak bicara. Boleh nggak kita Sabtu ketemu? Jadi saya paling enggak kalau puasa nggak ngajar 2 kelas tapi 1 kelas, karena yang 1 kelas karena satu kelas lagi udah saya majukan ininya, sudah saya majukan schedule-nya. Bisa orang kira-kira siapa sini yang majukan schedule itu narah hubungan atau ketua kelas sih? Narah hukum biasanya Pak. Narah bungkus apa? Aku apa? Saya Pak. Siapa? Kamu siapa? Ini nggak kelihatan nih soalnya. Benar Pak. Ya wes ya. Nah, misalkan kita geser ke depan gitu ya. Jadi nanti tanggal 13 mungkin saya ngajar 1 kelas. Bukan kalau Senin kan saya ngajar 2 kelas. Nah, artinya saya menghemat energi untuk berbicara di depan kelas. Jadi nggak terlalu serak lah begitu ya. Jadi saya usul, kalian hari Sabtu ada kuliah nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya usul berarti kita ketemu tanggal 5 kan? Ini Senin ya? Iya Pak. 29 tanggal 5, tanggal 10 kita ketemu ya. Tanggal 10 kita ketemu. Kalau tanggal 3 ketemu, besok kita hari apa ya? Sabtu. Kalau Sabtu ketemu kita mungkin nggak? Kalau bisa saya request tanggal 3 dan tanggal 10 hari Sabtu. Jadi 2 kali kita ketemu nih. Kalau boleh loh ya. Sehingga saya ketika hari Sabtu, ketika puasa nggak terlalu banyak bicara karena sudah dimajukan schedule-nya. Jadi saya request tanggal 3 dan tanggal 10. Ya. Jam berapa Pak kira-kira Pak? Kan nggak ada kuliah kan? Nggak ada. Udah kucing. Hah, nggak ada kan? Nggak ada Pak. Oke, ya udah. Jam piro ya? 7:30 lah ya. 7:30. Gimana, setuju nggak kalian? Gimana teman-teman? Bisa kan? Kalian nanti berarti pas puasa, pas jam saya kalian bisa bangun siang. Ya, dan kamu kalau puasa berarti harusnya bangun jam 7, habis sahur berarti bisa bangun jam 9 gitu kan? Ya Pak. Oke. Yang lain gimana? Kok diem? Jangan-jangan lagi pada mandi. Guys? Pada bisa nggak guys? Bisa Pak, insya Allah. Oke, ya setelah ya. Hari Sabtu tanggal 3 dan tanggal 10 kita ini ya, kita percepat. Oke lah ya. Baik, Pak. Jadi kan hari Senin pagi itu bisa fokus untuk ini ya, tadarusan gitulah ya, atau apa. Malamnya bisa ini tahajud gitu kan, paginya nggak perlu khawatir bangun kesiangan. Jadi malamnya tahajud, terus paginya bangun tidur, setelah subuh
tidur lagi gitu ya. Soalnya kan kalau pas puasa kan tidur kan ibadah gitu kan. Jadi saya memberi kesempatan kalian memperbanyak ibadah ya, baik di malam hari ataupun di pagi hari setelah sholat subuh. Jadi kalian dengan dipercepat materi perkuliahan kita ini, kalian punya kesempatan tidur lebih banyak. Kalau semakin banyak tidur berarti semakin banyak ibadah kan? Gitu. Ya, Ahdan ya. Ahdan itu kan kakak Pak Turo itu. Oke ya, terus balik ke sini. Efisiensi ini bisa ditingkatkan dengan cara outputnya ditingkatkan level dengan inputnya yang sama. Jadi misalkan kalian ada yang jualan enggak ya? Kalian meningkatkan output tapi inputnya tetap sama. Misalnya kalian mengerjakan tugas dari dosen, katakanlah dalam waktu 3 jam. 3 jam itu bisa menghasilkan, katakanlah outputnya 3 jam itu berapa ya? 10 halaman. Tapi kalau kalian bisa meningkatkan efisiensi, 3 jam bisa katakanlah 12 halaman atau 14 halaman ya. Jadi dalam input yang sama, input itu bisa waktu, bisa biaya, bisa ya, tapi outputnya meningkat. Atau outputnya sama tetapi inputnya diperkecil. Peningkatan output dengan proporsi yang lebih besar daripada kenaikan input. Atau inputnya lebih besar dibandingkan penurunan output. Nah, ini kemarin pernah keluar juga nih terkait dengan jenis efisiensi. Ini ada efisiensi teknis, efisiensi alokasi, efisiensi ekonomis. Jadi efisiensi itu macam-macam. Ada teknis, ada alokasi, ada ekonomis. Efisiensi teknis ini efisiensi yang diperoleh dengan pemilihan teknik produksi atau terkait dengan teknologi, sehingga input yang digunakan dapat menghasilkan output yang maksimal. Kalau efisiensi alokasi berarti efisiensi yang diperoleh dengan penggunaan input dalam proporsi yang optimal dengan mempertimbangkan harga masing-masing input dan teknologi produksi. Jadi kalau alokasi di sini yang dimainkan alokasinya nih. Alokasi itu maksudnya alokasi input dulu ya. Asumsinya di sini ada 2 input. Ada 2 input, input A, input B, kita ubah-ubah alokasinya, nanti akan menghasilkan output yang maksimal. Terus efisiensi ekonomis, ini efisiensi teknis yang diwujudkan dengan nilai uang, itu efisiensi. Atau bisa juga sih efisiensi ekonomis itu perkalian antara teknis dengan alokasi. Ini konsepnya ya. Saya minum dulu ya. Saya minum dulu sebentar, aus. Nah, ini ada isokuan ya. Isokuan itu apa? Kurva yang menghubungkan sebentar dulu. Ini ada grafik ya, ada grafik sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu ada input X1, ada input X1 sama input X2 lah ya. Ada inputnya 2, X1 dan X2. Nah, terus ini ada kurva isokuan. Kurva isokuan itu yang S sama S aksen. Isokuan, iso itu sama, kuan itu kuantiti. Berarti
kurva yang menggambarkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi penggunaan input atau faktor produksi dengan tingkat output produksi tertentu. Jadi perhatikan garis kurva S aksen lah ya. Perhatikan titik Q ya. Di titik Q itu di titik Q dengan titik Q aksen itu tingkat outputnya sama ya. Jadi sepanjang kurva S ke S aksen, output yang dihasilkan, produk yang dihasilkan itu tetap sama. Cuma yang beda adalah kombinasinya. Kalau di titik Q, ya X1 digunakan sebesar, waduh ini nggak ada ininya saya ya, nggak ada, harus saya cari dulu nih apa namanya stylusnya. Di titik Q, tolong perhatikan di titik Q. Di titik Q itu input untuk X1-nya katakanlah 5 ya, 5. Terus untuk X2, katakanlah X2-nya itu input yang digunakan katakanlah 6. Ya, outputnya sama, katakanlah outputnya 100 ya. Terus tolong perhatikan di titik Q aksen. Input X1-nya inputnya katakanlah sebesar diperbanyak ya. Kalau tadi di titik Q inputnya katakanlah 5, sekarang di titik Q1 inputnya diperbanyak menjadi 5 menjadi 10 ya. Tetapi input X2-nya turun. Kalau tadi misalkan 6, sekarang menjadi 2. Jadi di titik Q1 X1-nya 10, X2-nya 2. Nah, kombinasi dari input X1 dan X2, berapapun kombinasinya, akan menghasilkan tingkat output yang sama, katakanlah 100. Jadi Q1 S aksen, titik Q, titik Q aksen, titik S aksen, atau titik Q dengan Q aksen, itu jumlah outputnya, jumlah output yang dihasilkan sama. Namanya juga isokuan, jadi yang sama kuantitasnya. Nah, beda dengan garis isokos. Isokos itu A dengan A aksen. A dengan A aksen. Isokos itu garis yang menggambarkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi penggunaan input dan biaya tertentu. Jadi isokos itu yang biayanya sama. Misalkan di dari Q1 ya, titik Q1 isokos. Isokos itu titik Q1 dengan R biaya sama. Tetapi jumlah output yang dihasilkan berbeda. Coba saya ulangi pelan-pelan. Isokuan itu berarti kuantitinya sama ya, kuantitinya sama. Antara titik Q dengan Q aksen, jumlah yang dihasilkan, produk yang dihasilkan sama. Tapi apakah biayanya sama, struktur biayanya sama? Tidak, belum tentu ya. Jadi kalau di titik Q dengan Q aksen, jumlah outputnya sama, tapi biaya produksinya berbeda. Nah sekarang ke isokos. Isokos A aksen, garis A aksen. Isokos itu garis yang menggambarkan kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi penggunaan input dengan tingkat biaya yang sama. Jadi R dengan Q aksen itu biayanya sama. Banyakan mana yang dihasilkan? R dengan Q aksen. Coba dibayangkan. Banyakan mana? R dengan Q aksen. Banyakan Q aksen ya. Kalau isokuan itu kalau semakin ke atas berarti semakin banyak produknya. Kalau Q garis S dengan S aksen kita geser ke titik R, coba bayangkan kurva S aksen itu kita geser ke bawah, maka dia akan menyentuh titik R. Jadi titik R dengan titik Q1 dia itu outputnya lebih banyak dengan Q aksen ya. Titik R dengan titik Q aksen itu jumlah outputnya lebih banyak
di key aksen ya. Nah, cuman kalau di titik R dengan titik key aksen itu jumlah biaya yang diperlukan sama saja. Berarti titik R dengan key aksen mana yang lebih efisien? Efisien key aksen ya. Nah, itu masuk ke efisiensi teknis. Efisiensi teknis adalah kombinasi input X1, X2 di sepanjang kurva isokuan. Sorry. Jadi terkait dengan konsep isokuan dan isokos, ini kalau yang isokuan itu titik-titik yang ada di isokuan itu menggambarkan efisiensi teknis. Jadi terjadi bila kombinasi input X1 dan X2 di sepanjang kurva S aksen. Jadi titik Q ini efisien secara teknis. Berapapun input yang digunakan, berapapun kombinasi input yang digunakan antara X1 dengan X2, maka jumlahnya ya tetap sama ya. Itu efisiensi teknis. Kalau efisiensi alokatif, ini kombinasi X1 dan X2 yang memaksimalkan output pada biaya tertentu. Nah, ini ada di sepanjang A dengan A aksen. A dengan A aksen. Titik R itu efisiensi termasuk efisiensi alokatif. Titik Q aksen itu juga efisiensi alokatif ya. Jadi sepanjang A dan A aksen itu termasuk efisiensi alokatif. Kalau di bawah garis ini, di bawah garis A aksen itu inefisiensi. Nah, kalau efisiensi ekonomi itu singgungan antara kurva S aksen dengan garis A aksen. Jadi titik Q aksen adalah di sini efisiensi, ada 3 efisiensi kalau di Q aksen, yaitu di sini titik efisiensi teknis, terus di sini efisiensi alokatif, terus di sini efisiensi ekonomi ya. Jadi di titik Q aksen itu ada 3 efisiensi. Yang paling efisien ya titik Q aksen. Nah, bila sebuah produk dihasilkan dengan kombinasi X1, X2 berada di titik P, ya ini bayangkan sekarang titik P nih, maka tingkat efisiensinya, tingkat efisiensi teknis, jadi kalau mengukur efisiensi teknis itu OQ dibanding OP. OQ dibanding OP, itu efisiensi teknis ukurnya. Jarak OQ berapa, jarak OP berapa, hasilnya pasti di bawah 1 gitu kan, hasilnya pasti di bawah 1. Jadi kalau hasilnya di bawah 1 artinya inefisiensi. Nah, jarak PQ ya, jarak PQ ini ya, jarak PQ itu inefisiensi teknis. Tingkat inefisiensinya berarti PQ per OP. Jarak PQ ini menunjukkan pengurangan input yang dapat dilakukan untuk mencapai efisiensi. Nah, sekarang ini titik P ya. Titik P itu artinya ada tingkat produksi di titik P ya. Nah, supaya lebih efisien, maka tingkat produksi di titik P itu perlu digeser ke titik Q. Caranya gimana? Ya, caranya mengurangi jumlah input X1 dan mengurangi jumlah X2 sedemikian hingga efisiensinya itu menuju ke titik Q ya. Jadi kalau Q efisien, tapi kalau yang P tidak efisien. Bisa dipahami? Nah, ini gambaran besarnya. Efisiensi teknis ada di titik Q. Efisiensi alokatif ada di titik R. Kalau efisiensi ekonomi itu kombinasi singgungan antara isokuan dan isokos. Nah, efisiensi ekonomi itu berarti ngitungnya teknis efisiensi kalikan alokatif efisiensi.
tinggal dihubungkan nih efisiensi teknis atau TE itu OKI per OP. Terus kalau efisiensi alokatif itu OR per OP ya, titiknya di sini nih. OR per OKI gitu ya, maaf. Nah, jadi efisiensi ekonominya OR per OP. Nah, ini pakai sedikit matematika ya. Nah, efisiensi ini dikemukakan oleh Fares ya. Ada Fares, mana ya? Fares. Oh, kemarin sih menjadi tugas ya. Kemarin jadi tugas cutting kalian. Sekarang nggak usah jadi tugas ya. Kayaknya nggak perlu jadikan tugas. Jadi ini efisiensi yang dikemukakan oleh Fares ya. Terus kita masuk ke pengukuran efisiensi. Ukur efisiensi itu yang diukur inputnya itu berapa, nanti menghasilkan output berapa, terus dibandingkan. Itu konsep efisiensi secara garis besarnya. Membandingkan antara output dengan input itu cara umum untuk mengukur efisiensi. Nah, cara yang lain selain membandingkan merasiokan output dengan input, bisa dengan unit cost. Berapa biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh backend stand untuk menghasilkan lulusan di 3 KPN. Nah, itu masuk ke unit cost. Kita sampai jam 9.10 ya. Komputer saya mau dipakai juga. Atau cycle time, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalian itu diberi waktu KTTA sampai kapan toh kalian KTTA? Di sini Juni Pak. Juni. Nah, kalau kalian bisa menyelesaikan semakin cepat, berarti efisiensi yang kalian capai itu termasuk ke cycle time, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Oh, bukan respon time ya, respon time. Kalau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, katakanlah kalian mendapat tugas, respon time itu, oh bukan ya, cycle time, betul. Kalian diminta untuk menyelesaikan KTTA, katakanlah 3 bulan, tapi bisa juga 2 bulan ya. Jadi masuk ke efisiensi cycle time. Respon time berarti waktu yang diperlukan untuk merespon suatu permintaan. Saya meminta kalian menyelesaikan tugas. Nah, responnya seberapa lama? Itu masuk efisiensi respon time. Backlog itu jumlah pekerjaan yang menunggu untuk dikerjakan. Berarti semakin sedikit, makin efisien. Atau full time equivalent ini biasanya digunakan di kantor-kantor. Full time equivalent itu jumlah orang atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh mengukur efisiensi ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Yuk ditulis di itu dong, mau saya screenshot. Oke, Pak. Ya, ditulis di chat. Tidak saya screenshot chatnya sebentar. Tulis di chat. Nah, coba kalian kalau yang bertanya ditulis di chat, nanti saya screenshot untuk bukti ngajar. Terus yang ini saya